salam sehat kawan Diska. Apa kabar? Aduh, sampai keliru ya. Apa kabar kawan Diska hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun cuaca di luar cukup panas, tapi kami berharap kawan Diska yang di sana siap untuk menjaga kesehatannya. Oke, kembali dengan kawan Diska melalui info sehat. Pada kali ini kita akan mengangkat terkait dengan hepatitis B. Nah kawan, bahwa kalau kita perhatikan bahwa ada banyak masalah terkait dengan hepatitis D. Hepatitis B ini merupakan suatu penyakit yang memang banyak terjadi ya, terutama banyak pada ibu-ibu hamil dan juga kepada balitanya. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Vita. Ibu Novita ini, beliau adalah Subkor dari PMPTM di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabar nih Bu Vita? Alhamdulillah baik, meskipun panas ya. Iya, kita panas sekali nih. Paling tidak teman-teman yang di sana itu sudah siap menjaga kesehatan nih Bu Vita. Karena udaranya panas sekali nih. Harus siap-siap nih. Banyak minum nih ya Bu Vita ya. Betul. Oke. Nah, kawan Diska, kita akan obrolkan terkait dengan Pekan Peduli Hepatitis di tahun 2023 ini. Di depan kami sampaikan bahwa kalau terkait dengan hepatitis, ternyata ini merupakan penyakit peradangan hati, terutama di hepatitis B. Nah, bicara tentang hepatitis nih Bu Vita, kalau kita ingin tahu nih sebenarnya hepatitis B itu seperti apa sih? Nah, kalau kita bicara itu, ini kan penyakit yang menular ya. Agaknya menular ya. Iya. Jadi untuk hepatitis B ini adalah biasanya terjadi secara vertikal penularannya, bisa dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Tapi juga untuk hepatitis sendiri ini sebenarnya dibedakan menjadi dua macam ya. Ada yang penularannya ini lewat darah atau lewat hubungan seks, kemudian kemudian ada juga yang lewat makanan. Nah, kalau lewat oral atau makanan ini biasanya kita kenal hepatitis A. Oh, hepatitis A. Ya, mungkin teman-teman kawan Diska pernah mendengar ada kemarin sempat terjadi KLB di Pacitan. Nah, ini tuh terkait dengan hepatitis A seperti itu. Jadi memang itu adalah bisa menular lewat makanan. Kalau hepatitis B, kemudian C dan E ini lebih ke secara vertikal ataupun secara hubungan seksual. Lebih banyak saat ini difokuskan pada hepatitis B, ini adalah penularan secara vertikal, terutama kita mencegah jangan sampai bayi yang dikandung oleh si ibu ini tertular oleh virus hepatitis. Jadi ini ada perbedaan nih ya kawan Diska, ternyata ada dua macam nih, artinya untuk penularannya nih ya Bu Vita ya. Iya. Oke. Nah kalau kita bicara tentang hepatitis, jelas penyakit menular dengan dua versi penularan, baik secara oral maupun secara turunan atau darah ini. Nah untuk hepatitis sendiri ini yang diserang itu sebenarnya apa sih Bu Vita? Ini kadang-kadang kita itu dengar tapi kenapa sih nggak ngapa-ngapain tapi kok kena hepatitis ya gitu. Ya betul. Ya, hepatitis ini sebenarnya adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan umumnya karena virus. Di antaranya beberapa virus ini antara lain virus hepatitis B ataupun juga virus hepatitis C. Dengan keluaran bisa secara klinis ini secara hepatitis akut maupun kronik, di mana virus hepatitis ini bisa menimbulkan masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Nah, hepatitis akut ini bisa sembuh secara spontan dan membentuk kekebalan, tetapi yang kronik ini biasanya infeksinya ini bisa bertahan dalam darah dan bisa lebih dari 6 bulan. Jadi lebih banyak menyerangnya adalah hati. Oke, jadi benar-benar ya hepatitis itu benar-benar hati nih yang diserang. Iya, hati. Nah, untuk kembali pada di hepatitis B ya, tadi kita
awal obrolan kita adalah pekan hepatitis. Jadi berarti semuanya nih Bu Vita ya, kita beri semuanya tentang hepatitis. Nah, kenapa sih kok perlu adanya pekan hepatitis? Jadi pekan peduli hepatitis itu kenapa Bu Vita? Apa karena tadi penyakit menular atau bagaimana? Iya, jadi peringatan pekan peduli hepatitis ini bertujuan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis, sehingga masyarakat ini bisa mencegah, kemudian perlu adanya diagnosa serta melakukan pengobatan. Jadi kenapa diadakan pekan? Ini harapannya justru aware ya masyarakat, iya, masyarakat lebih aware, kemudian segera melakukan deteksi dini, dan kalaupun nanti terdeteksi bisa segera melakukan pengobatan. Oke, artinya setelah segera diketahui bisa segera dilakukan terapinya seperti itu ya Bu Vita. Oke, nah kalau bicara tentang hepatitis B, tadi penularannya langsung. Nah, kalau rata-rata berapa persen Bu Vita bayi yang dilahirkan itu tertular hepatitis ini? Kalau kita bicara umum aja lah, data umum aja. Kalau data umum dari di Indonesia ini kurang lebih bisa di atas 2%. Banyak juga ya, di atas 2%. Ini untuk ibu hamil yang dilakukan screening HBsAg itu ternyata positif diketahui hepatitis. Sedangkan di Kota Madiun sendiri ini saat ini sampai dengan bulan September ini kita sudah melakukan screening pada pada ibu hamil, ya, ini sebanyak 1.909 ibu hamil atau sebanyak 77,92%, dengan hasil 17 ibu hamil ini dinyatakan reaktif hepatitis B-nya atau 0,89%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk Kota Madiun sebenarnya masih aman, tapi kita tetap harus aware seperti itu. Kalau angka nasionalnya tadi 2% ya, sedangkan untuk Kota Madiun berada di angka kurang dari 2% seperti itu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara ini tadi sudah ada yang diperiksa. Nah, sekarang saya juga ingin tahu nih, mungkin juga kawan Diska yang disahkan juga ingin tahu ya, di mana sih kita bisa mendapatkan pemeriksaannya nih Bu Vita? Kalau kita di Kota Madiun nih. Iya, untuk pemeriksaan hepatitis, ini untuk screening hepatitis, terutama ini adalah untuk ibu hamil. Ini bisa dilakukan di semua Fasiankes yang ada di Kota Madiun, baik di 6 puskesmas maupun 8 rumah sakit. Ini semua sudah bisa melakukan untuk screening hepatitis pada ibu hamil. Tetapi tidak hanya hepatitis, untuk ibu hamil ini juga perlu dilakukan pemeriksaan HIV dan juga pemeriksaan sipilis untuk mendukung triple eliminasi. Seperti itu. Berarti setiap ibu hamil yang ada di Kota Madiun itu secara otomatis ya dilakukan? Tidak hanya di Kota Madiun saja, tapi sebenarnya adalah seluruh Indonesia. Oke, nih kawan Diska, ternyata program triple eliminasi ini tidak hanya di Kota Madiun saja, jadi sudah di seluruh Indonesia dilakukan upaya untuk triple eliminasi, yaitu hepatitis, HIV dan sipilis. Jadi sudah ada 3 rangkaian yang memang dilakukan pemeriksaan yang sasarannya adalah ibu hamil, seperti itu ya Bu? Iya, betul. Oke, untuk sasaran apabila sudah diketahui, kan tadi ibu hamil ya diperiksa, kemudian dinyatakan, anggap aja tadi bahasanya reaktif ya kalau dari bahasa program. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas apabila mendapatkan yang reaktif seperti ini? Iya. Yang pertama kita bicara hepatitis dulu ya. Kalau kita bicara hepatitis, di mana ibu hamil ini diketahui reaktif, secara otomatis kita akan melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan lanjutan, vaskes lanjutan. Untuk saat ini memang untuk ibu hamilnya memang belum ada program secara nasional, memang belum ada program, tapi pengobatannya mengikuti dengan asuransi kesehatan yang ada. Tapi insya Allah ini kemarin kita sudah dapat kabar, jadi untuk tahun depan insya Allah ini sudah Kota Madiun termasuk salah satu daerah untuk perluasan program pengobatan pada ibu hamil. Jadi nanti mulai tahun depan kita tunggu saja, karena kita juga mengikuti petunjuk dari pusat ya, petunjuk dari pusat. Jadi nanti
untuk ibu hamil yang reaktif ini ada pengobatannya, yaitu diberikan tenofovir. Mungkin kalau selama ini mungkin ada yang tidak ditanggung oleh BPJS sehingga mungkin bayar sendiri. Okay. Tahun depan alhamdulillah nanti mungkin bisa ditanggung oleh pemerintah sehingga untuk pengobatan ibu hamilnya bisa gratis. Jadi artinya bisa menambah lebih ringan nih ya bagi ibu hamil yang dinyatakan reaktif di dalam pemeriksaan hepatitisnya. Nah, kemudian setelah ibu hamilnya ini dirujuk, secara otomatis maka bidan wilayah ya, ini atau vaskes tempat ibu hamil itu melakukan screening, itu akan akan melaporkan kepada kami. Nah, ini gunanya apa? Untuk kami bisa menyiapkan vaksin HBIG. Nah, vaksin HBIG ini digunakan untuk mencegah jangan sampai bayi yang ada di kandung si ibu ini tertular oleh virus hepatitis. Dari ibunya tadi ya? Iya, dan vaksin ini juga disediakan gratis oleh pemerintah. Seperti ini kawan. Jadi ternyata untuk program hepatitis ini ternyata sudah cukup tersistematika gitu ya Bu Vita? Iya, betul. Ibu hamilnya sudah dilakukan screening. Setelah dilakukan screening kemudian dinyatakan reaktif, maka kepada ibu biar tidak melahirkan bayi dengan hepatitis sudah diberikan antisipasi dengan melalui pemberian vaksin HPIG-nya tadi nih kawan. Jadi untuk para ibu yang ada di Kota Madiun ya, jangan lupa apabila dinyatakan reaktif nggak usah khawatir, artinya nggak usah takut, tapi tetap ikuti saran dari dokter. Dari dokternya itu harus diapakan, karena ternyata untuk pencegahan pada putra putrinya yang akan dilahirkan itu sudah ada sarananya dan itu gratis nih di Kota Madiun. Nah, lumayan loh itu kalau beli sendiri mungkin sekitar 2-3 juta. Lumayan nih kawan. Jadi untuk ibu hamil jangan takut-takut nih ya, kalau memang dinyatakan reaktif nggak usah lari, artinya nggak usah menghilang ya, nggak perlu, tetap care karena kita pasti bertanggung jawab pada bayinya. Jangan sampai bayi ini tertular. Menularkan ya, kalau nanti tertular juga akan menularkan bagi yang lainnya. Oke, ini Bu Vita untuk tata laksana nih. Kalau kita bicara tata laksana, apabila bayi tadi sudah di ibu hanya HBsAg-nya reaktif, ini setelah anak diberikan imunisasi seperti apa nih? Iya, jadi pada saat biasanya kita janjian dulu sama ibu hamilnya, mau melahirkannya di mana. Oh begitu. Karena apa? Karena vaksin ini harus disuntikkan kurang dari 24 jam dan paling baik adalah kurang dari 12 jam. Sebelum ibu melahirkan? Setelah ibu melahirkan. Oh setelah, oke. Setelah ibu melahirkan, secara otomatis maka biasanya untuk bidan wilayah ini akan menitipkan vaksin ini sesuai dengan perjanjian dari si ibu hamil, dia mau melahirkan di mana. Oh, jadi ibu hamil mau lahir di mana nih? Petugas nih ngejar. Iya. Tujuannya apa? Karena kita pengen vaksin ini sudah tersedia pada saat si ibu melahirkan. Jadi udah nggak bingung, nggak ini, nggak seperti itu. Jadi bayi yang lahir dari ibu yang HBsAg reaktif ini harus mendapatkan HB0 Uniject, kemudian vitamin K dan juga HBIG ini kurang dari 24 jam, paling bagus itu adalah kurang dari 12 jam setelah kelahiran. Tata laksana selanjutnya nanti tetap pemberian imunisasi lanjutan sesuai dengan program imunisasi nasional pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Nah nanti pada saat si bayi ini nanti usia 9 bulan, nah ini kita lakukan pemeriksaan HBsAg pada si bayi, pada si balita yang usia 9 bulan untuk mengetahui efektivitas dari pemberian vaksin. Oh gitu. Jadi ini sudah terdata nih ya Bu Vita. Iya. Baik si ibu hamilnya siapa, anaknya reaktif misalkan, kemudian dilahirkan sudah dengan HBIG, diberikan HBIG, kemudian pada usia 9 bulan itu kita lakukan pemeriksaan pada si bayinya yang usia 9 bulan untuk mengetahui tertular mboten ini. Kita pengen tahu efektivitas dari pemberian vaksin. Nah, artinya ini petugas harus ngawal nih ya? Iya, sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan nih kawan Diska. Jadi tidak perlu khawatir untuk ibu-ibu yang hamil kemudian dinyatakan reaktif ya untuk hepatitisnya. Ternyata
di Kota Madiun sudah dikawal sampai nanti anaknya mendapatkan HBIG-nya sampai 9 bulan nanti akan dilakukan tes. Apakah efektivitas dari pemberian HBIG-nya sejauh mana? Seperti itu. Iya, betul. Kita harapkan sih sebenarnya nanti pada waktu pemeriksaan di 9 bulan si anak tidak tertular dari virusnya si ibu. Jadi vaksinnya bisa efektif di pemberiannya. Nah, kalau selama ini nih Bu Vita yang sudah dilakukan di Kota Madiun, hasil pemeriksaannya 9 bulan itu sudah mulai berjalan berapa lama ini? Kurang lebih ini ya sekitar 2-3 tahun ini, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami belum menemukan hasil yang reaktif pada bayinya yang 9 bulan. Berarti efektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan nih Bu Vita. Iya, seperti itu. Oke nih kawan. Nah, kalau kita bicara tentang program pemberian HBIG pada pasien atau ibu hamil nih Bu Vita, pasti karena rentetannya tadi mulai ibu hamil harus dikawal, sampai melahirkan dikawal, sampai harus diberi HBIG ini juga dikawal. Nah, ada nggak sih kendalanya di dalam pelaksanaan program ini? Ya pasti. Kayaknya cantik sekali ya, ditunggu mulai awal, didampingi, diberikan HBIG. Nah ini gimana nih? Curhat aja nih. Kadang ini meskipun kita sebenarnya kita sudah woro-woro ya, semua ibu hamil ini harapan kita sebenarnya adalah pemeriksaan screening untuk hepatitis, HIV maupun sipilis ini dilakukan pada trimester awal. Trimester pertama. Nah, tapi kadang ada juga yang kita tuh kecolongan, baru mau melahirkan ternyata baru dilakukan pemeriksaan. Nah, dan masih tetap masih ada, masih ada seperti itu. Jadinya ya kalau alhamdulillah kalau negatif ya, cuman kalau yang sampai yang positif ya, yang reaktif ya akhirnya biasanya kita lakukan ini apa namanya istilahnya, kita bilang ke vaskes, joli dhisik pinjem HBIG-nya, kita pinjem dulu. Yang penting adalah si bayi ini tertolong dulu dilakukan suntik, apalagi kalau pas hari libur seperti itu. Kendala kita kadang kalau pas kan si ibu ini nggak bisa kita prediksi ya, mau melahirkan pagi, tengah malam apa gitu kan kita nggak bisa prediksi. Paling tidak sebenarnya kalau ini ya kita biasanya pinjem dulu dari rumah sakit, kemudian nanti kita ganti seperti itu. Dalam artian seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau ketemu yang positif atau reaktif ini harus melaporkan ke bidan wilayah atau di puskesmas setempat untuk didaftarkan dalam data penerima vaksin HBIG pada saat kelahiran. Nah, bidan wilayah ini yang akan nantinya bertanggung jawab mengantarkan vaksin HBIG ini ke vaskes di mana ibu itu melahirkan. Seperti itu. Jadi kawan Diska, ternyata program untuk pemberian vaksin HBIG ini ternyata meskipun sebenarnya bagus ya, kita berusaha untuk jangan sampai ada penularan hepatitis kepada si anak, tapi ternyata ada kendala juga ya untuk para ibu hamil agar bisa melakukan tes atau triple tes tadi itu di tribulan pertama kehamilan. Iya, betul, di tribulan tapi ternyata pertama juga masih ada nih yang nggak mau nih kawan bisa atau lupa ya Kak. Karena terlalu fokus dengan kehamilannya ya Bu. Iya. Jadi kami harapkan juga semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun atau sekitarnya ini paling tidak bisa datang ke puskesmas atau ke vaskes terdekat ini untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi seperti itu. Tidak hanya hepatitis saja, tapi juga untuk HIV. Karena apa? Kalau HIV ini minimal kalau diketahui reaktif itu harus mengkonsumsi ARV minimal 6 bulan. Oh, ini kawan. Ternyata harus ya, ARV. Iya, supaya bayi yang dikandungnya nggak tertular. Kalau kurang dari 6 bulan ada kemungkinan masih tertular. Iya, seperti itu. Karena itu penting banget buat ibu hamil melakukan pemeriksaan pada trimester awal. Oke, ini nanti kita masukin nih, kita tebelin nih info ini ya Bu Vita, karena ternyata kawan terkait dengan cek hepatitis, di mana yang sudah kita kombinasi menjadi triple eliminasi di dalam pemeriksaannya untuk ibu hamil, ternyata masih ada yang kececer atau masih ada yang belum dilakukan pemeriksaan pada saat trimester pertama. Jadi nanti kita akan
woro-woro kembali ya, kita sampaikan untuk bisa hadir. Nah, Bu Vita, terkait dengan pemeriksaan triple eliminasi tadi, ini sebenarnya sudah mudah ya di Kota Madiun, di semua vaskes sudah bisa. Sudah bisa. Untuk waktu, apakah mulai Senin sampai Jumat itu bisa, ataukah hanya waktu tertentu mungkin? Tidak, jadi semua vaskes di Kota Madiun ini bisa sepanjang laboratnya buka. Gitu. Karena saya rasa sih semua vaskes yang ada di Kota Madiun ini bisa melakukan sesuai jam buka. Jam buka. Iya. Ini ya, polinya ya. Iya. Nah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya nih Bu Vita, jika ada prioritas screening hepatitis B pada ibu hamil, nah apakah juga ada prioritas untuk pemeriksaan yang hepatitis ini? Ada enggak nih? Untuk saat ini, sampai saat ini. Iya. Kalau untuk hepatitis B memang prioritasnya baru pada ibu hamil ya. Sedangkan untuk satu lagi itu adalah hepatitis C. Nah, untuk hepatitis C ini memang prioritasnya justru bukan pada ibu hamil, tetapi pada kelompok-kelompok populasi kunci. Ya, gitu. Ada beda sasaran nih ya. Ya, beda sasaran. Ada kelompok-kelompok populasi kunci, khususnya adalah pengguna nafsa suntik atau penasun, kemudian orang dengan HIV/AIDS atau bisa dikatakan ODIF, kemudian pada warga binaan pemasyarakatan, dan untuk pasien-pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisa. Ini adalah salah satu prioritas yang dilakukan pada hepatitis C. Seperti itu. Populasi kuncinya. Kalau kita bicara di populasi kunci nih Bu Vita, sama-sama kita ketahui ya, kalau seandainya nih di dalam pemeriksaan di populasi kunci ini terdeteksi sini hepatitis ini, apa sih yang dilakukan oleh petugas ini biasanya? Iya. Kemana harus dirujuk atau bagaimana tata laksana? Untuk tata laksana hepatitis C ini alhamdulillah untuk Jawa Timur ini baru 3 rumah sakit yang menjalankan program hepatitis C. 3 rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, kemudian Dr. Sutomo Surabaya, dan Saiful Anwar di Malang. Jadi baru 3 rumah sakit ini, dan alhamdulillah untuk program hepatitis C ini obatnya kita katakan adalah DAA, ini gratis ditanggung oleh pemerintah. Padahal ini obatnya bisa puluhan juta. Seperti itu. Nah ini kawan ya. Ternyata kalau kita bicara tentang hepatitis, hampir saat ini pemerintah berusaha ya Bu Vita untuk memberikan fasilitas pengobatannya sesuai dengan tata laksana yang ada. Diharapkan kedepannya sudah lebih melebar lagi, karena saat ini yang B sama C aja sudah gratis nih ya Bu Vita, meskipun masih terbatas di 3 rumah sakit ya Bu Vita. Nah, kalau di Kota Madiun sendiri nih Bu Vita, terkait dengan hepatitis C-nya, C kan rujukannya ke Sudono ya Bu Vita. Sudono, iya betul. Untuk kasus sampai dengan tahun ini atau di tahun 2023 ini mungkin ada yang reaktif atau positif? Ada, jadi kurang lebih ada sekitar, nggak terlalu banyak sih, sekitar mungkin 13-15 pasien untuk yang hepatitis C ini. Dan ini semua memang sudah melakukan pengobatan di Rumah Sakit Sudono, seperti itu. Semuanya langsung ya, kalau ada yang C sudah langsung rujukan Sudono semuanya gitu? Iya, rujukan Sudono, tetapi memang ada beberapa tahap yang harus dilalui. Jadi harus kalau dari ini kan kita bicara kalau screening itu kan berarti dia baru rapid test aja. Nah, untuk kepastian diagnosa memang harus melalui pemeriksaan PCR-nya dulu. Jadi kalau nanti dari hasil PCR, jadi ini juga dilakukan di Rumah Sudono ya, kita sudah ada mesinnya di sana. Ini kalau hasil dari PCR-nya itu ternyata menunjukkan reaktif untuk hepatitis C, dan kemudian dilakukan pemeriksaan lain menunjukkan apakah sudah ada terjadi serosis atau belum. Ini nanti yang akan menentukan pengobatannya seperti apa. Jadi bermacam-macam pengobatannya juga seperti itu. Jadi sesuai dengan apa ya? Tingkat kederajatan dari penyakitnya itu sendiri. Yang muncul ya. Oke. Nah, kawan Diska, ternyata mahal juga ya untuk menjadi sehat itu, sehingga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan
Dan apabila memang sudah terdiagnosis adanya hepatitis B maupun hepatitis C, jangan ragu untuk segera datang. Untuk hepatitis C, kita terdekatnya untuk deteksi dini maupun lanjutan sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Sudono. Nah, terakhir nih Bu Vita, apa yang bisa disampaikan kepada kawan Giska di dalam rangka kita Pekan Peduli Hepatitis ini nih ya, pesan yang bisa disampaikan ya? Ya, kepada kawan Diska ya, penanggulangan hepatitis ini perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya pengobatannya. Penyakit yang berkaitan dengan hati ini perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, oleh karena itu jangan setengah hati dalam menjaga hati kita. Tetap kita lakukan, terutama pada ibu hamil, segera lakukan pemeriksaan screening untuk hepatitis, HIV, dan juga sifilis demi anak yang ada dalam kandungan ibu sekalian. Seperti itu. Kawan, jadi ternyata cukup mendalam nih pesannya Bu Vita. Karena sakit hati harus menjaga hatinya ini. Gitu ya Bu Vita ya. Iya, betul. Jadi kawan, pesan informasi sehat hari ini kita titipkan kepada ibu hamil terutama. Bagi ibu hamil, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan lakukan pemeriksaan, terutama di trimester yang pertama. Selain untuk kesehatan bayi, juga kesehatan dari sisi yang lainnya termasuk ibunya. Karena kita khawatirkan apabila di trimester pertama di dalam deteksi dini untuk triple eliminasinya atau 3E-nya ini nanti ada yang reaktif, agar bisa segera dilakukan pengobatan dan terapi. Demikian juga untuk hepatitis C-nya. Untuk di populasi kunci, untuk di Kota Madiun ternyata sudah ada tempatnya, sudah ada tersistemati di dalam terapi pengobatannya. Oke kawan Giska, terima kasih sampai saat ini kita masih berada di kondisi yang sehat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga nih Bu Vita yang sudah hadir di kawan Diska menginformasikan terkait dengan hepatitis ini. Tetap semangat jaga kesehatan kawan Diska. Jangan lupa tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa ya di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Bye bye, sehat selalu. Bye.